Apakah memungkinkan untuk merepopulasi bumi hanya dengan 2 individu saja atau sepasang manusia? Selamat datang di Ngopi Sewae, sebuah segmen yang berisi pemikiran-pemikiran dan pertanyaan-pertanyaan liar yang terkadang terlintas di kala kita terjaga. Tentunya tetap pada lingkup bidang bioscience, tanpa skrip, tanpa data. Jadi mari berdiskusi karena pemikiran liar terkadang menciptakan penemuan di luar nalar. Kepunahan manusia telah banyak diangkat dalam cerita-cerita fiksi, di mana faktor penyebab kepunahan tersebut sangatlah beragam, seperti munculnya alien berwarna ungu entah dari mana yang melenyapkan populasi di bumi, perang nuklir yang terjadi, yang diprediksi akan terjadi pada saat nanti perang dunia ketiga, munculnya pandemi yang tidak bisa disembuhkan seperti pada film The Last of Us yang semua manusia jadi zombie, munculnya bencana alam super yang menyebabkan kiamat seperti pada film 2012, perang melawan AI atau robot dengan kecerdasan tinggi seperti pada film Terminator, dan masih banyak lagi lah. Nah, dalam beberapa plot cerita film tersebut, biasanya ada tokoh utama yang dapat bertahan hidup. Nah, tokoh utama ini biasanya bertahan sepasang gitu. Jadi ada satu pria, ada satu wanita. Seperti pada film Terminator lah contohnya, di mana sepasang manusia ini nantinya memiliki misi untuk merepopulasi bumi, mengembalikan populasi manusia di bumi lewat keturunannya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah mungkin untuk merepopulasi bumi atau mengembalikan populasi manusia di bumi hanya dengan 2 individu saja? Jawaban simpelnya dari pertanyaan tersebut adalah mungkin. Yang jadi masalah adalah berapa besar kemungkinan peluang tersebut terjadi. Jadi seberapa mungkin bisa untuk merepopulasi bumi hanya dengan 2 individu saja. Sebelum kita masuk ke faktor-faktor yang berkaitan dengan beranak pinak, kita bedah dulu faktor yang mungkin paling krusial ini, paling penting lah, yang bisa saja menggagalkan misi repopulasi manusia di bumi pada film-film tersebut, yaitu pertama adalah lingkungan dan makanan. Apakah kedua individu tersebut mampu bertahan sebelum melakukan terjadi sebelum breeding. Jadi ya kalau kondisi lingkungan misalnya kayak sehabis kena radiasi nuklir gitu, perang nuklir kan, kondisi semua mungkin terkontaminasi. Nah, apakah masih ada makanan yang cukup, lingkungan yang mendukung untuk mereka dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama untuk dapat nantinya menghasilkan keturunan? Nah, kita anggap saja, kalau kita kesampingkan faktor tersebut, kita anggap saja mereka menempatin lingkungan dan tempat yang banyak makanannya, misalnya di sebuah bunker yang isinya
makanan semua gitu. Faktor berikutnya adalah membuat keturunan yang menjadi fokus utama. Jadi untuk merepopulasi manusia di bumi, ya misi tersebut harus dilakukan dengan cara mereka harus membuat keturunan yang keturunannya akan membuat keturunan yang keturunan dari keturunannya akan membuat keturunan, terus seperti itu hingga populasi bumi kembali. Nah, untuk itu mereka harus melakukan breeding. Nah, harus melakukan seperti itu. Yang jadi masalah berikutnya adalah dari saat ketika anggaplah kedua individu ini adalah individu yang subur, yang sehat, yang mampu menghasilkan keturunan sampai usia produktifnya habis gitu. Faktor lain yang mungkin saja menggagalkan misi repopulasi ini adalah mengandung, fase dari wanita ini mengandung. Jadi sebagian besar kematian janin dan ibu itu ada pada fase dari mengandung sampai pasca kelahiran, yang dimana kedua fase ini akan dilewati hanya dengan 2 individu saja, yang mungkin saja tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mampu bertahan dalam kondisi ini. Anggap saja keduanya adalah dokter super cerdas yang mengerti masalah seperti ini. Orang super cerdas lah, gak harus dokter, yang mengerti masalah seperti ini. Lalu yang menjadi faktor berikutnya adalah teknologi yang mumpuni. Dengan kondisi saat ini saja, dengan hygiene dan dibantu teknologi dan tim ahli proses kelahiran yang dilakukan seorang ibu, faktanya berpeluang besar memiliki peluang yang cukup besar untuk mengakibatkan kematian pada ibu akibat proses persalinan. Kalau nggak salah, terakhir saya baca itu dari 100.000 kelahiran itu ada 300 kasus kematian akibat persalinan. Belum lagi nanti ditambah dengan pasca persalinan ada kematian anak, terus mungkin saja bayi prematur, dan masih banyak lagi faktor-faktor tersebut yang mungkin saja akan menggagalkan, yang ini berpotensi besar untuk menggagalkan proses repopulasi tersebut. Lalu anggap saja ini terlewati beberapa proses persalinan tersebut dapat dilewati dengan baik. Lalu ada faktor berikutnya, yaitu sifat kita sebagai makhluk seksual. Kita hanya dapat bereproduksi secara seksual, sehingga dibutuhkan paling enggak 1 pejantan dan 1 betina, atau 1 pria dan 1 wanita. Peluang munculnya keturunan minimal 1 jantan dan 1 betina ini juga adalah faktor yang perlu diperhatikan. Kita melihatnya dari berapa banyak nanti anak yang bisa dihasilkan oleh orang tuanya tersebut. Jadi umur orang tua pada saat mereka selamat ini juga berpengaruh, karena mungkin pria tidak memiliki masa menopause, tapi wanita memiliki masa menopause, yang mana setelah menopause wanita tidak bisa untuk menghasilkan anak. Mungkin bisa ya kalau dengan teknologi, tapi kan ini kita
mengacunya pada ya bumi ini sudah hancur-hancuran dan populasi manusia tinggal mereka berdua. Jadi berapa banyak keturunan tersebut ya akan meningkatkan peluang munculnya minimal 1 jantan dan 1 betina pada keturunan tersebut. Sehingga ya mau nggak mau selama periode sebelum menopause tersebut, kedua individu ini harus menghasilkan keturunan sebanyak mungkin, menghasilkan anak sebanyak mungkin untuk merepopulasi manusia di bumi. Nah, untuk keturunan pertama itu aman-aman saja. Kita anggap kedua orang tua ini tidak memiliki hubungan kekerabatan sama sekali. Jadi relatif mereka ini tidak berkerabat sama sekali. Jadi secara genetis jauh berbeda. Tapi bagaimana dengan anak mereka? Anak dari anak mereka. Untuk mendapatkan keturunan, anak mereka ini pastinya akan melakukan, mau nggak mau karena populasi manusia ini sisanya cuma mereka, akan melakukan inbreeding atau pernikahan sedarah, di mana pernikahan sedarah ini akan meningkatkan potensi terlahirnya keturunan dengan penyakit genetis atau cacat. Ini terjadi karena sebagian besar gen penyebab cacat ini umumnya bersifat resesif, sehingga beberapa manusia itu hanya bersifat carrier, jadi pembawa. Dengan adanya 2 gen yang sama, karena tadi dari orang tua yang sama, kedua anak A dan anak B ini akan memiliki sifat genetis yang sama, sehingga akan memunculkan peluang resesif tersebut muncul, sifat resesif tersebut muncul menjadi 50%, atau dengan kata lain 50% akan kemungkinan muncul keturunan yang cacat itu peluangnya adalah 50%. Simpelnya seperti itu. Mungkin akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Intinya, dengan terjadinya inbreeding atau pernikahan sedara tadi akan meningkatkan resiko munculnya keturunan yang memiliki penyakit genetis yang mungkin sebenarnya langka terjadi karena tadinya bersifat resesif. Nah, selain bakal terlahir keturunan cacat, kalaupun keturunannya tidak cacat, sebagian besar anak yang dihasilkan dari pernikahan sedara umumnya akan mati muda, tidak dapat bertahan hingga usia dewasa. Banyak faktor diantaranya salah satunya tadi penyakit genetis tadi, organ yang tidak bisa berkembang dengan sempurna. Lalu juga kalaupun ada peluang dapat hidup panjang hingga dewasa, banyak sekali penyakit yang kekurangan atau cacat yang diderita oleh anak-anak tersebut. Kita ambil contoh aja pada keluarga kerajaan Eropa di masa dulu, yang mana mereka itu banyak mengidap hemofilia akibat pernikahan sedara. Jadi pernikahan antar saudara untuk mempertahankan darah murni mereka, keturunan darah murni, kekayaan kerajaan, ya berkaitan dengan tahta lah. Lalu juga ada sebuah kasus di Pulau Pingelap
ya Pingelap di Mikronesia, ada sebuah pulau di mana penduduk di sana itu memiliki tingkat buta warna hampir 10%. Jadi 10% penduduk Pingelap itu mengidap buta warna. Ini terjadi karena pulau ini pernah mengalami hampir kepunahan. Jadi karena adanya bencana badai topan di tahun saya lupa tahun berapa. Jadi di waktu itu hanya tersisa 20 penduduk saja termasuk raja di situ. Kemudian mereka merepopulasi sehingga ya terjadi banyak pernikahan sedara yang akibatnya adalah sekarang penduduk wisata memiliki 10% dari penduduk di sana mengidap buta warna. Nah, selain penyakit-penyakit tersebut, ada hal yang konyol yang dapat sangat menggagalkan misi repopulasi manusia di bumi, yaitu adalah kemungkinan keturunan hasil pernikahan sedara bersifat infertil. Jadi kemungkinan terjadinya keturunan infertil ini sangatlah tinggi. Nah, dengan keturunan infertil tersebut yang artinya keturunan ini individu ini tidak bisa menghasilkan keturunan, bagaimana bisa untuk menjalankan misi repopulasi manusia di bumi? Jadi ya ada peluang-peluang tersebut. Tapi ya peluang aman tetap ada. Tidak besar tapi ada. Terima kasihlah kepada mutasi genetik yang bisa terjadi karena waktu, lingkungan, dan yang lain-lain, yang memungkinkan hal-hal tersebut bisa direpres, jadi bisa ditekan. Jadi keturunan yang dihasilkan mungkin sehat-sehat saja. Terima kasih kepada mutasi genetik. Ada strategi yang cukup unik yang dilakukan, yaitu dengan migrasi. Jadi anak-anak tersebut tinggal pada lingkungan yang berbeda, berjauhan lah, sehingga secara genetis mereka akan berevolusi atau bermutasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dengan jarak dan perbedaan lingkungan, mutasi genetik ini dapat didukung dan meningkatkan diversitas genetik di antara keturunan-keturunan ini, sehingga ketika terjadinya breeding, peluang sifat resesif cacat tadi muncul itu bisa ditekan. Tapi ada satu hal yang mungkin akan saya highlight di sini, karena di sini semua keturunan yang populasi yang dihasilkan dalam misi repopulasi ini berasal dari satu orang tua yang sama, satu sumber yang sama. Kemungkinan mereka memiliki sifat genetis yang hampir-hampir mirip, sehingga kalau misalnya kejadian pemusnahan massal manusia yang sebelumnya terjadi ini akibat seperti penyakit, itu mungkin saja akan terulang kembali, karena ya pada dasarnya secara keragaman genetik mereka ini keturunan ini, manusia yang berhasil merepopulasi bumi ini adalah memiliki sifat genetis yang mirip, sehingga satu infeksi saja mungkin akan kembali mengulang tragedi punahnya manusia di bumi. Ya, overall
merepopulasi manusia di bumi hanya dengan hanya dengan sepasang manusia saja itu sangat memungkinkan. Namun butuh keberuntungan yang sangat besar agar hal tersebut dapat terwujud. Kalau nggak salah saya pernah baca minimal butuh 98 individu berbeda, yaitu terbagi antara jantan dan betina, minimal yang dibutuhkan untuk peluang repopulasi bumi ini dapat bekerja, dapat work 100%. Ya mungkin ini dulu, sekian dulu episode Ngopi Sewai kali ini. Jika ada yang ingin berkomentar atau yang ingin berdiskusi atau yang tidak setuju dengan pernyataan saya, bisa tulis di kolom komentar. Mari berdiskusi. Sampai jumpa di Ngopi Sewai selanjutnya. Saya Punta. Sampai jumpa.